Buddha dan guru agung kita mengatakan yang lampau, sekarang, kemudian anjuran yang 5 ini tetap berharga, tetap berguna. Tetapi di masyarakat ini tidak hanya ada pakati sila, tetapi juga ada panyati sila. Panyati sila itu adalah acuan pedoman berperilaku baik yang dibuat. Siapa Bante yang membuat? Kesepakatan. Lah perlu apa menambah-nambahi sila? Oh perlu sekali. Karena panyati sila itu juga memberikan dampak keteraturan, harmoni. Kalau pakati sila itu dikatakan sila alami, disebut juga nicca sila, sila yang kekal, yang abadi, tidak mengenal waktu, akalika. Dahulu, sekarang, kemudian, anjuran itu tetap diperlukan oleh umat manusia. Jangan membunuh, jangan menyakiti, jangan menipu, jangan mencuri, jangan ngapusi, jangan menghina, jangan berzina, jangan mabuk. Tetapi panyati sila itu berbeda di tiap-tiap kelompok, di tiap-tiap tempat. Meskipun juga berbeda-beda, meskipun dibuat oleh sekelompok manusia, kesepakatan bersama tetapi berguna. Lampu merah berhenti, itu panyati sila. Dan itu kesepakatan seluruh dunia. Itu tidak termasuk sila yang 5 itu. Tidak termasuk membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk. Dan kita harus ikut. Kalau kita tidak ikut, jadi kalang kabut. Atau kita terkena bencana. Sudah merah kita jalan. Ini di kitab suci kan tidak ada. Coba lihat kitab suci agama manapun, nggak ada itu merah berhenti, nggak ada. Ya coba aja jalan sana. Nanti ketunjang. Seperti misalnya sekolah. Ada yang jam 8 tepat masuk. Ada yang jam 7.30. Ada yang jam 8.30. Itu panyati sila. Anda tidak bisa semuanya di refer ke kitab suci, tidak ada. Nanti kalau saudara datang terlambat jam 7.15, gurunya ngamuk-ngamuk, saudara bawa kitab suci. Pak, ini di kitab suci tidak ada. Bagaimana? Bagaimana gurunya menjawab nanti? Itulah panyati sila. Untuk kebersamaan, harmoni, dan semuanya menjadi lancar. Para biku menjalankan panyati sila banyak. Winaya yang ratusan itu tidak semua pakati sila. Banyak yang panyati sila. Disebutkan Buddha panyati sila. Sila yang dibuat oleh Buddha. Tetapi tentu ada tujuannya. Tujuannya banyak sekali, ada 10 macam. Antara lain untuk membantu yang sungguh-sungguh melepaskan keduniawian, untuk menyelesaikan yang tidak sungguh-sungguh. Jadi yang tidak sungguh-sungguh tidak bisa tahan. Kalau dia bertahan, ya masyarakat akan memberikan kritik lewat banyak nanti. Untuk mengurangi kotoran batin. Untuk hidup bersama dalam kerukunan. Karena para biku tidak bisa hidup sendiri. Tidak ada biku yang memencilkan diri hidup sendiri, tidak ada.
Kalau sampai terjadi begitu ya dia tidak menjalankan kebikuan dengan baik. Biku harus hidup bersama, saling mengingatkan, saling membantu ya. Nah, untuk hidup bersama itu ada peraturan-peraturan. Itu Panyati. Tidak hanya di masyarakat, tidak hanya di lalu lintas, tidak hanya di kebikuan. Di semua tempat kita bekerja, naik kendaraan umum, wihara-wihara, tempat-tempat ibadah, semua mempunyai peraturan sendiri, Panyati sila. Di rumah tangga Anda juga ada. Kalau di rumah tangga Anda tidak ada Panyati sila, ya tidak karu-karuan. Hari-hari biasa anak-anak boleh pulang jam 9. Malam minggu jam 10. Kalau anak saudara pulang jam 2 malam bisa menjadi masalah. Dan kalau itu dibiarkan nanti yang lain juga bisa mengikuti. Harus ada Panyati sila untuk hidup bersama dan juga untuk kebaikan masing-masing. Kalau tidak ada Panyati sila, tidak ada tanggung jawab terhadap dirinya. Tidak ada sesuatu yang membuat mentalnya menjadi maju. Oleh karena itu perlu di wihara-wihara Panyati sila bila perlu ditulis. Tentu tidak usah banyak-banyak dulu kalau ada kasus. Sang Buddha menetapkan winaya juga tidak bahasa daerahnya saendekan ya. Seketika ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nanti masyarakat akan mengatakan, wah ini otoriter, ini apa saja, ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Dan orang tidak tertarik menjadi biku nanti. Sang Buddha menunggu kasus. Bante Sariputra mengatakan, Bante bikinlah winaya yang banyak-banyak. Sang Buddha mengatakan, ada waktunya saya membuat peraturan, ada waktunya saya belum membuat peraturan. Kapan waktunya Bante? Kapan belum waktunya? Belum waktunya kalau tidak ada case, tidak ada kasus. Sudah waktunya kalau ada kasus. Sebelum ada peraturan, para biku itu makan sore-sore, malam-malam juga makan. Karena tidak boleh masak sendiri, sore-sore pindah patah, bawa mangkuk, mengumpulkan dana. Di zaman dahulu tidak ada listrik, apalagi kalau malam. Kalau tidak membawa oncor, jalannya sulit. Biku-biku yang tua-tua sore-sore pindah patah, pulangnya sudah gelap, kecemplung kalen, tidak bisa naik. Pagi-pagi ada biku. Masyarakat kemudian bergunjing ya. Bagaimana biku-biku ini sore-sore pindah patah sampai kecemplung kalen. Wah, tidak pantas bertapa begitu. Murid-murid Buddha begitu tidak pantas. Sejak ada biku kecemplung kalen itu, lalu Buddha membuat peraturan. Mulai hari ini lewat tengah hari biku tidak boleh makan. Oh, kalau begitu urusannya hanya sepele ya Bante. Kalau sekarang ada lampu terang benderang kan boleh toh pindah patah ya. Tidak mungkin kecemplung kalen. Itu hanya jalan masuk untuk Buddha menyampaikan peraturan. Alasan utamanya bukan itu. Alasan utamanya bagi orang yang menjalankan kehidupan spiritual, makan sekali, paling banyak 2 kali, dan stop setelah tengah hari sudah cukup. Kalau sore tidak makan lebih baik. Ini berhenti.
lebih sehat. Tapi bagaimana untuk menyampaikan pandangan itu? Kalau dikandani begitu, diberitahu begitu, apa manfaatnya? Saya tidak makan siang ya malah lapar. Jadi Guru Agung kita Buddha Gautama menunggu kasus. Jadi peraturan winaya sampai ratusan itu semua ada kasus. Dan kasus-kasus itu perlu sebagai kondisi untuk beliau menyampaikan peraturan. Dan peraturan yang banyak itu juga salah satu alasan membuat ajaran beliau bisa bertahan 2600 tahun. Karena banyak peraturan yang nyedangi perilaku yang buruk. Tetapi untuk membuat pagar itu, membuat benteng supaya tidak berperilaku buruk itu menunggu ada kasus. Saya pikir bijaksana. Di organisasi-organisasi, di wihara-wihara, di tempat-tempat umum. Yang pokok-pokok dulu. Kalau winaya yang pokok itu 4. Hanya 4. Itu yang pokok. Jadi meskipun tidak ada kasus, ya ada yang pokok. Kemudian yang lain dibuat sesuai dengan kasus. Wah, ini penjaga wihara sedang pergi, pintu sedang dikunci, ada umat datang loncat pagar. Wah, ini ada kasus ini, harus dibuat peraturan. Tapi penjaga wihara pergi itu juga kasus, ya. Mungkin kalau dia pergi tentu ada yang mewakili atau di pintunya itu ditulis mungkin sedang bepergian, tunggu sebentar, kami akan kembali setelah 30 menit begitu. Nah, banyak sekali kasus-kasus itu membuat bersama, membuat kesepakatan bersama. Learning by doing, sambil jalan, sambil belajar. Sang Buddha juga begitu. Winaya yang ratusan itu tidak sekali jadi. Itu kasus-kasus yang terjadi banyak sekali. Nah, itulah perlunya sila. Guru Agung kita juga mengatakan, orang lain tidak bisa membuat seseorang, kita tidak bisa membuat orang lain mempunyai pengendalian diri yang baik, tidak berbuat yang buruk. Kita hanya bisa menganjurkan, memberitahu akibatnya kalau berbuat buruk, memberitahu manfaatnya kalau tidak berbuat buruk. Buddha Gautama mengatakan, seperti orang bermain sirkus. Orang bisa berjalan di atas kawat yang besar itu dengan membawa galah, ya. Tidak terjatuh dan tinggi mungkin 5-10 meter. Untuk bisa begitu dia harus latihan sendiri. Gurunya tidak bisa membuat dia seimbang. Berjalan di atas kawat 30 meter di ketinggian 10 meter tidak jatuh. Anda harus mencari keseimbangan sendiri, berlatih sendiri. Sang guru hanya memberitahu, jangan kaku, jangan mikir macam-macam, lemes. Tidak lebih dari itu. Sang guru bisa berjalan di atas kawat seimbang karena dia latihan sendiri. Sang murid bisa berjalan di atas kawat, dia juga latihan sendiri. Itu hukum alam. Mungkin pertama kali di bawahnya ada matras, ya. Kalau dia jatuh ya kepenak, ya.
Kalau tidak ada matras ya jatuh pecah ini kepalanya. Apalagi kalau ketinggiannya makin tinggi. Demikian juga mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan yang buruk. Ya kita harus cari keseimbangan. Cari cara. Kalau tidak mencari cara, membiarkan, ya tidak ada kemajuan. Tadi pagi saya baru mendapatkan komentar kemarin ada seseorang yang bicaranya itu carcor, mengata-ngatai orang tidak baik. Yang dikata-kata itu ada di balik keber, di balik layar. Dengar dia. Oleh karena itu berhati-hati berbicara. Ada peribahasa Belanda mengatakan, hati-hati berbicara, tembok-tembok punya telinga dan mata. Lalu kemudian temannya, dia minta tolong temannya mengingatkan, jangan mengatakan begitu. Temannya mengatakan, ora bisa gawan bayi. Gawan bayi ora bisa diubah. Menurut Dhamma tidak ada sesuatu yang ujuk-ujuk. Masih untung dia mengatakan gawan bayi. Kalau dia mengatakan ora bisa diubah, gaweane sing gawe urip lah. Menurut Dhamma itu habit dari kehidupan yang lalu. Kalau dia tidak berusaha sekarang untuk mencegah, ya habit itu akan terus. Tambah lama, tambah gampang dia berbicara yang tidak baik. Meskipun disingkiri teman-temannya, dikucilkan, itu kenikmatan itu dia berbicara tidak baik itu. Gossiping itu kenikmatan. Ya kalau dia lahir kembali itu menjadi tidak berkurang, menjadi bertambah. Menurut Dhamma segala sesuatu itu ada sebabnya, tidak mungkin ujuk-ujuk. Dan Dhamma tidak menyandarkan kepada iki wis gaweane sing gawe, tidak berpikir begitu. Ini adalah gawean kita sendiri dari hidup kita yang lampau. Kalau tidak ada sebabnya tidak mungkin. Kita bertanggung jawab. Oleh karena itu kita harus berusaha. Saya berusaha untuk saya, Anda berusaha untuk Anda. Saya tidak bisa membuat Anda menjadi baik, tapi saya hanya bisa menganjurkan Anda menjadi baik. Menunjukkan manfaat menjadi baik, menunjukkan risiko kalau Anda berperilaku buruk. Seterusnya terserah Anda. Saya juga bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri.